Oke, selamat malam ya semuanya. Hari ini memasuki week ke-10. Dalam minggu ke-10 ini, materi kita adalah just in time dan lean system, gitu ya. Nah, jadi di slide berikutnya nanti kita akan mulai dengan penjelasan dari just in time dan lean system. Lalu kemudian nanti kita ada interaksi, kita di beberapa menit nanti kita jeda untuk melakukan review gitu ya. Oke, baik kita mulai materi pada hari ini. Oke, baik kita pertama mulai dengan melihat learning objektifnya. Ya, hari ini ada 8 learning objektif yang ingin kita pelajari. Memulai dari nanti filosofi dari just in time atau lean manufacturing, dan kemudian nanti kita bisa menjelaskannya apa itu just in time di manufacturing, sejarahnya dulu ya nanti kita lihat, lalu kemudian benefitnya ya dengan mempelajari just in time ini. Apa nih benefitnya terhadap perusahaan gitu ya. Jadi ada 8. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini dari 1 sampai 4. Lalu berikutnya ini adalah yang dari 5 sampai 8 ya. Nanti terakhir ini kan tadi ya kita membahas benefitnya just in time, implementasinya, lalu impact-nya ya dari service dan manufacturing organization itu nanti seperti apa nih ya dampaknya. Baik, pertama kita pelajari dulu ya just in time filosofi atau biasa nih sering disingkat JIT gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini udah cukup familiar ya, udah sering dengar gitu. JIT, just in time. Jadi kalau kita baca di sini, jadi just in time philosophy itu adalah getting the right quantity of goods at the right place and at the right time gitu ya. Jadi filosofi ya. Jadi filosofi JIT ini pasti teman-teman udah sering mendengar ya. Udah sering mendengar nih CIT itu dari Jepang begitu ya. Filosofi ini datang dari Jepang. Tepatnya dari sebuah perusahaan otomotif, Toyota. Nah, kita pasti tahu ya Toyota. Jadi yang cukup lucu gitu bahwa filosofi ini lahirnya udah cukup lama. Jadi pasca Perang Dunia Kedua ya. Jadi pada saat itu ketika Jepang sedang dalam kondisi terpuruk, kalah perang tuh. Jepang hancur ya di bom. Nah, bagaimana cara mereka tuh bisa bangkit ya, dan akhirnya bisa berkompetisi ya. Jadi pada saat itu di era tahun 70-an ya, dunia otomotif itu kan dikuasai oleh Amerika, General Motors ya. Pasti teman-teman di sini juga cukup familiar ya dengan brand General Motors. Tapi menariknya di sini Toyota itu kan menemukan strategi ya untuk bersaing gitu, just in time. Ya ada orang juga bilang lean manufacturing atau lean system ya. Jadi filosofi ini diyakini ya ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengeliminasi waste ya sehingga sistemnya itu kan menjadi efisien. Ya, tapi sebetulnya sejarahnya ini JIT ya atau just in time ini tidak purely tiba-tiba Toyota di Jepang muncul dengan filosofi ini JIT. Tetapi Toyota ini mendapatkan inspirasinya itu justru dari Amerika. Ya. Dapat inspirasi dari sebuah supermarket ini di Amerika ya, di mana goods itu to be at the right time ya,
Jadi getting the goods-nya itu at the right time, at the right place. Jadi barangnya kosong, baru di restock gitu. Jadi restocknya sesuai gitu ya. Jadi tidak ada waste, tidak ada inventory. Jadi efisien gitu. Ya kurang lebih inspirasinya tuh seperti itu ya. Jadi just in time ini berkembang dan berhasil diterapkan dengan baik ya oleh Toyota ya. Nah, tiba-tiba ini American company itu American company itu akhirnya notice ya di mana ini strateginya ini unik ya. Pada saat itu ya tadi otomotif itu awalnya dikuasai oleh Amerika, di mana secara data penjualan otomotif terbesar itu kan dikuasai oleh General Motor ya pada tahun 70-an. Tapi dari segi profitnya tuh terlihat ya bahwa Toyota itu lebih profitable ya dengan omset dan revenue yang lebih kecil ya pada saat itu, tapi lebih profitable. Nah, disitulah ya Amerika tuh mulai notice nih bahwa just in time ini adalah sesuatu nih. Dia kok bisa mengalahkan perusahaan otomotif raksasa gitu ya dengan filosofi ini. Nah, jadi oke ya, kurang lebih itu sejarah yang melandasi lahirnya filosofi just in time ini. Baik, nah sekarang ada beberapa key points dari just in time. Yang pertama adalah setiap orang itu harus memiliki broad view of the organization. Jadi harus memiliki visi yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu visi itu, ya. Yaitu serving the customer with the best effort. Ya, kira-kira begitu ya. Tujuan key points pertama ini. Key points yang kedua adalah simplicity. Jadi just in time itu didasari oleh kesederhanaan. Ya. Semakin sederhana, semakin baik. Nah, yang ketiga adalah continuous improvement atau mungkin yang kira-kira teman-teman sering dengar itu ya, bahasa Jepangnya adalah Kaizen, ya, continuous improvement. Jadi itu adalah habit ya yang mau dicapai, yaitu improvement secara menerus. Kemudian yang keempat adalah visibility. Jadi setiap waste atau waste itu adalah hal-hal yang non valuable ya. Jadi harus kelihatan, harus visible, harus bisa diidentifikasi untuk apa, untuk bisa dieliminasi nantinya. Jadi yang kelima ini adalah flexibility. Jadi kita ngomongin resources-nya. Organisasi strateginya harus harus fleksibel, harus bisa responsif karena perubahan. Jadi perubahan itu nanti bisa menawarkan great variety of product to customers. Ya. Jadi ini adalah beberapa key points dari just in time. Baik, selanjutnya kita akan melihat elemen dari just in time. Jadi kalau pada gambar yang kita lihat sekarang ini, itu ada tiga area. Ya. Pertama adalah just in time manufacturing. Nah, yang kedua adalah total quality management. Nah, ini di materi yang sebelumnya sudah kita pernah bahas ya, total quality management. Dan ketiga, elemen ketiga ini adalah respect for people. Jadi ini adalah ketiga elemen yang saling beririsan. Jadi yang pertama ini just in time manufacturing tentunya berfokus kepada sistem produksi.
ya untuk mencapai yang namanya adalah value added manufacturing. Selalu ada nilai tambahnya di dalam activity-nya, ya. Nah, kemudian total quality management ini kan adalah integrated effort yang didesain itu untuk meningkatkan kualitas performa yang ada di setiap levelnya. Jadi fokusnya di sini jelas adalah kualitas, ya. Nah, yang ketiga ini adalah respect for people. Jadi bagaimanapun ini yang terlibat di dalamnya pelakunya kan adalah human, ya, atau people. Jadi ini dari level atas sampai dengan level bawah, ya. Nah, ini jadi adalah tiga elemen dari CIT. Oke, baik, berikutnya adalah role dari inventory reduction, ya. Jadi inventory reduction itu adalah analoginya adalah seperti ini, ya. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri atau yang A, itu eh, tingkat inventory yang tinggi itu sebetulnya menyembunyikan problems. Ya, jadi kalau analoginya pada gambar ini kan ada sampan, ya, kemudian tinggi air ini adalah ketinggian inventory kita. Nah, masalah-masalah itu seperti batu, ya, yang ada di dasar. Ada permasalahan machinery breakdown, ada vendor yang mungkin kurang baik, ya, desain dan lain-lainnya itu, ya. Analoginya seperti batu tuh yang ada di bawah danau. Nah, dengan menurunkan level inventory, nah ini masalah-masalahnya baru mulai kelihatan nih, ya. Machinery breakdown-nya kelihatan, ya, dan vendor yang bermasalah itu juga mulai kelihatan. Jadi masalah satu persatu tuh mulai terekspos. Nah, ini goals-nya itu kan adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi nih, ya, problem-problem yang ada. Oke, berikutnya kita melihat elemen dari just-in-time manufacturing, ya. Jadi ada 5 elemen dari just-in-time manufacturing. Ya, ini nanti kita akan bahas satu persatu pada slide berikutnya, ya. Mulai dari Kanban and pull system, small lot sizes and quick setups, uniform plans loading, flexible resources, dan efficient facility layouts. Kita akan bahas masing-masing satu persatu pada slide berikutnya. Oke, baik, berikutnya just-in-time manufacturing, ya, atau pull system. Jadi pull system dengan menggunakan dua Kanban cards, ya. Jadi kalau kita lihat di sini namanya juga pull system, ya. Jadi ini reaktif, ya. Jadi pull system itu reaktif. Jadi reaktif itu demand itu men-trigger proses sebelumnya. Ya, jadi kalau ada pull system, ya ada push system. Jadi kalau push system itu kan kebalikannya, ya. Lebih ke arah antisipatif. Push system antisipatif. Jadi kebalikannya. Jadi ini adalah proses yang men-trigger demand. Nah, jadi ini eh, Kanban, ya. Kanban card itu ada kontainer di sini, ya. Kontainer with withdrawal Kanban, ada kontainer with production Kanban. Jadi kalau kita lihat ini kan arah panahnya kebalikannya, ya. Jadi eh, Kanban cardnya ini kalau P production ini kan men-trigger proses sebelumnya. Jadi kontainer itu kan wadah, ya. Ini bisa, ya, bisa wadah seperti ini, bisa kotak, ya. Tapi intinya adalah prosesnya ini kan input, ya, output gitu dari depan ke belakang gitu. Ya, oke. Berikutnya kita mau hitung-hitung, ya. Tadi udah tahu prosesnya Kanban itu kan ada analoginya ember gitu, ya, berapa cycle itu. Nah, nanti kalau kita hitung-hitung itu number of Kanbans itu
itu bisa kita hitung ya dengan melihat demand rate-nya dengan time, lalu ditambah dengan S2 safety stock-nya dibagi dengan size of container. Jadi nanti kita tahu nih berapa kanban yang kita butuhkan. Nah, jadi biar ada ilustrasi ya kira-kira. Jadi ini contohnya seperti ini nih. Kalau kita mau menghitung ya, nggak apa-apa nanti teman-teman bisa baca ini pelan-pelan. Ya, jadi ini kan diketahui ini ada D-nya 200 battle per hour, T-nya itu 30 menit ya, atau karena satuannya hours harus dengan hours ya, kita konversi dulu menjadi 0,5 hours ya. Per kontainer itu 25 battle dengan safety stocknya itu 10 battle, maka kanbannya ketemu ini 4,4 kanban. Nah, berarti pertanyaannya kan begini, kan itu kan proses tadi ya. Masa 4,4 gitu. Nah, pertanyaannya ini mau di rounding up atau di rounding ke bawah gitu. Kan nggak mungkin proses itu kan desimal kayak gini ya, koma-komaan. Jadi pertanyaannya ya mungkin mungkin bisa aja kita rounding up ya 4,4 jadi 5 kan ban kontainer. Jadi dengan demikian kita efeknya apa? Menambahkan additional slack. Jadi ini kalau konsepnya ini adalah lebih relax ya, kita agak-agak berikan relaxation gitu. Nah, tapi kalau kita rounding down gimana? Nah, artinya ya berarti perlu ini ya catatannya adalah improvement pada operations. Nah, jadi improvementnya apa? Ya bisa macam-macam ya mungkin waktunya ini jangan 30 menit bisa kita improve atau mesinnya tuh ya jangan misalnya filling the bottle-nya ini prosesnya 200 bottles per hour ini kita bisa bisa kita improve nggak? Ya. Atau ya mungkin kita berikan improvement di mana kontainernya nih ya jangan jangan holdingnya 25 mungkin kita naikkan gitu. Ya itu makanya perlu dihitung ya. Jadi tapi balik lagi, ini Kanban kontainer ini tinggal kita lihat ya, kita review. Keputusannya mau rounding up itu kan berarti add additional slack itu agak relax gitu ya. Kalau di rounding down ya kita harus evaluasi di proses operations ini mana yang bisa kita lakukan improvement gitu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah variasi dari Kanban production. Ya, jadi di sini ada Kanban square, yaitu space on factory floor for storing supplies. Jadi ini adalah area fisik ya, yang biasanya ditandain dengan kotak atau garis berwarna di lantai pabrik atau gudang. Jadi ini khusus didedikasikan ya, biasa untuk menyimpan palet atau pasokan material tertentu. Nah, cara kerjanya area ini fungsinya memberikan sinyal visual ya, yang secara sederhana. Jadi jika jika kotak itu kosong, berarti artinya divisi logistik itu harus eh, segera mengisi barang ya pada area tersebut. Jadi kalau kotaknya sudah terisi, ya artinya aliran barang itu di stop ya untuk mencegah terjadinya overstock. Ya. Nah, yang kedua di sini adalah flex signal Kanban. Ya, jadi ini adalah penanda visual. Ya biasanya ya namanya flex ya bisa berupa bendera atau papan ya atau lampu ya, yang fungsinya itu memberitahu ya bahwa ini reorder point sudah tercapai ya harus harus order lagi. Jadi dalam operasional pengadaan programan ketika tumpukan material itu menyusut hingga mencapai batas tertentu ya maka pekerja itu akan mengaktifkan signal ini. Jadi memicu ya perintah untuk pembelian ya atau permintaan ini sebelum stoknya itu benar-benar habis ya, sehingga operasional itu tetap bisa berjalan tanpa hambatan ya sebelum stoknya habis. Nah, yang ketiga ini adalah supplier Kanbans atau
Kanban pemasok ya. Jadi ini adalah instruksi atau bentuknya kartu ya. Nah, jadi kartu ini dikirimkan secara langsung pada pemasok ya, pada vendor atau mungkin secara internal bisa dikirimkan ke gudang ya yang lain. Tujuannya adalah untuk mengelola wadah tadi untuk menukar material. Jadi sistem ini tuh sebetulnya merupakan siklus distribusi yang ya berkesinambungan begitu ya. Jadi pemasok ini atau vendor ya menggunakan vendor ini menggunakan kartu Kanban ini ya, untuk jadi ini otorisasi ya. Ini kan perintah ya untuk membawa kontainer atau wadah baru ini yang ada isinya ya sebagai pasokan baru ya. Jadi langsung ke titik penggunaannya dan bersamaan itu kontainer yang kosong tadi ditarik gitu ya. Nah, sehingga hal ini memangkas lead time dan memastikan bahwa aliran barang ini selalu sesuai ya dengan tingkat konsumsinya. Oke, berikutnya ini adalah small lot sizes dan quick setup. Jadi small lots jadi ya means less average inventory dan shorten manufacturing lead time. Gitu ya. Kemudian ke small lots itu with shorter setup akan mengincrease flexibility ya. Nah, jadi setup itu ada dua ya, ada external setup dan eksternal setup dan internal setup. Jadi eksternal setup itu ya setup yang kita lakukan di luar dari prosesnya. Ya. Kalau internal setup itu adalah proses yang ada di dalam sistem. Jadi kalau kita akan lakukan ini ya harus menghentikan sistemnya. Ya. Nah, mungkin untuk memberikan gambaran lebih jelas, ini di bawah ini ada link YouTube ya. Ini membantu mungkin memberikan contoh ya yang lebih menarik. Ini contohnya adalah di F1 ya. F1 itu contohnya ini mengganti ban dari proses ya nanti teman-teman lihat itu dari tahun 1950 hingga 2000-an lah ke atas. Kalau di tahun 50-an itu ganti bannya itu kan nanti teman-teman lihat tuh berapa menit tuh ya. Jadi kalau udah di tahun 2000-an ke atas itu sekian detik gitu. Nah, ini untuk lebih memperjelas ya eksternal setup, internal setup itu gimana ya. Terus kemudian ultimate goal-nya itu ya nggak cuman small aja gitu ya, tapi ini single unit lot size ya. Jadi single unit lot size itu ultimate goal-nya. Ya, berikutnya adalah uniform plan loading. Jadi ini tentang penjadwalan ya. Jadi ini sebetulnya gampang sekali nih kalau kita lihat di dalam tabelnya itu kan membandingkan antara traditional production plan dengan just-in-time production with level scheduling. Ya. Jadi ini terlihat bahwa kalau traditional production plan itu kalau sudah terjadwal hari Senin A ya A semua begitu. Ya B di hari Selasa ya B semua. Nah, kalau kita lihat yang di just-in-time production with level scheduling itu kan lebih fleksibel ya. Jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan levelnya, mix of produknya itu kan bisa diatur ya. Mau kebutuhannya yang seperti apa begitu. Nah, berikutnya adalah eh, flexible resources. Jadi just in time ini kan semangatnya ini adalah flexible resources ya. Jadi resources itu kan ada dua ya. Satu itu mesinnya, equipmentnya ini yang harus multifunction ya. Jadi baiknya bisa digunakan untuk beberapa jenis pekerjaan sekaligus gitu.
Nah, selain mesinnya ini juga ada workersnya, ya pekerjanya. Jadi pekerjanya ini juga harus multifunction. Nah, berikutnya ini adalah facility layout, ya. Jadi pertama itu kedekatan, ya, antar tempat kerja itu sebaiknya kan sedekat mungkin gitu ya. Jadi aliran yang lancar, jarak yang berdekatan itu secara drastis itu bisa menekan pemborosan ya atau waste yang timbul ya akibat pergerakan pekerjanya atau motion dan juga transportasi dari material. Ya. Jadi hasilnya tuh material dapat mengalir dari satu tempat ya, atau satu proses ke proses yang lainnya itu dengan mulus atau streamline flow of material. Jadi meminimalkan terjadinya penumpukan barang setengah jadi ya, atau work in process di lantai produksi. Kemudian juga cell manufacturing ini adalah praktek ya untuk menempatkan berbagai jenis mesin dan peralatan yang fungsinya tuh beda-beda di ke dalam suatu area kerja ya khusus yang disebut dengan sel biasanya. Jadi sel ini didedikasikan untuk memproduksi sebuah produk ya, produk family gitu itu dalam satu sel. Ini sekelompok produk yang melewati tahapan atau karakteristik pemrosesan yang serupa daripada memindahkan komponen ya, melintasi seluruh area pabrik ya, ke berbagai departemen-departemen gitu. Jadi seluruh mesin yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk tersebut tuh bisa terpusat ya, di satu lokasi. Nah, kalau U-shape lines itu desain tata letak ya. Ini konfigurasi sel itu yang mungkin optimal ya, yang biasanya dibentuk dengan modelnya U gitu ya. Jadi ini titik awal, titik masuknya bahan baku, dan titik akhir tempat keluarnya barang jadi yaitu bersebelahan gitu ya. Jadi ini maksudnya kiri dan kanan itu titik masuk dan titik keluar gitu. Jadi keuntungan operasionalnya itu untuk penanganan material tuh memudahkan petugas ya. Petugas logistik itu material handlernya jadi menurunkan bahan baku sekaligus nanti mengambil produk yang udah jadi itu pada satu titik satu area ya. Jadi jarak antar pekerja di area U-shape ini kan berdekatan. Jadi memungkinkan terjadinya rotasi pekerjaan ya, memudahkan komunikasi. Jadi manajer juga mudah ya menambah atau mengurang jumlah operator ya, di dalam sel. Ya, kita bisa menyesuaikan dengan kapasitas produksi terhadap fluktuasi permintaan. Ya. Jadi kalau permintaan naik ya bisa nambah orang ya di dalam sel atau kalau permintaan turun ya bisa mengurangi orang di dalam sel. Pada gambar facility layout yang ada di sini, ini kan membandingkan antara traditional layout dengan just-in-time layout ya. Jadi kalau pada traditional layout ini posisi dari masing-masing prosesnya ini kan tersebar ya. Jadi ini yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi arus lalu lintas ini bisa kemana-mana gitu ya. Jadi dengan melakukan pengelompokan ya atau sel. Jadi ini kalau sel satu ini pada supplier A ini prosesnya ya begini kita bentuk kayak U begini ya. Jadi bahan baku masuk, kemudian ini prosesnya akan lining lurus sampai dengan bahan jadi ya keluar. Jadi ini proses di dalamnya nih antara sel satu sel 2 ini
muter-muter ya. Jadi ini akan lebih efisien gitu. Oke, sekarang kita sudah ada di Learning Objective 4 yaitu TQM. Ya, jadi di sini TQM itu kan berfokus kepada quality ya. Nah, jadi di sini ada prosedur ya. Ada pertama tuh Jidoka itu analoginya seperti emergency button ya. Jadi ini authority untuk menyetop seluruh proses produksi kalau ada masalah ya. Jadi ada proses juga Pokayoke ini untuk prosedur untuk meminimalkan kesalahan yang terjadi gitu ya. Lalu ada preventive maintenance dan work environment. Nah, ini step-step ya strategi untuk quality improvement. Jadi yang pertama itu kan step pertamanya adalah define quality asset by the customer. Kita cari tahu dulu nih apa yang sebetulnya benar-benar diharapkan oleh customer. Nah, kemudian baru step 2 itu kita mentranslate ya customer needs into measurable terms. Jadi ini terukur ya, harus bisa terukur. Kemudian baru step 3 itu measure quality on ongoing basis. Ya. Keempat itu set improvement target. Ya. Jadi yang kelima baru kita develop nih systematic method untuk improvementnya.